Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait fungsi define di Python. Fungsi define sendiri merupakan fungsi yang dibuat langsung oleh user, yang dimana fungsi ini nantinya dapat dipanggil kembali ke dalam program utama yang tentu akan mempermudah user dalam mempersingkat programnya. Oke, baik teman-teman, di sini saya mungkin akan mencoba membuat satu studi kasus, yaitu kasir restoran sederhana. Untuk membuat kasir sederhana menggunakan fungsi define, tentunya awalnya kita perlu untuk menentukan daftar menunya. Nah, untuk menulis fungsi define, kita awali dengan blok kode def. Lalu setelah kita menulis def, kita masukkan nama fungsinya. Di sini karena tadi saya katakan bahwa fungsinya akan menampilkan menu, maka fungsinya saya beri nama tampil menu tanpa menggunakan parameter apapun. Dimana dalam fungsi tampil menu ini teman-teman, saya memberikan perintah untuk print. Nah, print daftar menu yang tersedia. Di sini saya menggunakan multistring agar kodigan saya menjadi lebih singkat. Ya, di sini saya sudah selesai membuat satu fungsi, yaitu tampil menu. Tentunya jika fungsi ini dipanggil, maka daftar menu akan muncul tanpa harus kita ketik ulang kembali. Setelah kita membuat fungsi tampil menu, yang identik dengan kasir itu menghitung total bayar kita. Nah, di sini saya akan membuat satu fungsi lagi menggunakan fungsi define yang diawali dengan blok kode def, lalu akan memberikan nama fungsinya. Di sini saya akan beri fungsi karena untuk menghitung total bayar, maka saya beri nama hitung total. Nah, untuk fungsi ini saya beri dua parameter. Parameter pertama itu parameter menu, dan parameter kedua saya beri nama parameter harga. Karena fungsi ini tujuannya untuk menghitung total bayar, maka kita tambahkan satu variabel, yaitu total harga. Di sini kita mulai dengan 0. Nah, total harga ini teman-teman nantinya akan bertambah sesuai dengan jumlah pesanan kita dan sesuai dengan harga dari pesanan kita itu. Secara sederhananya yaitu akumulasi dari harga pesanan kita. Nah, untuk mendapatkan nilai akumulasi tersebut, kita dapat menggunakan looping. Di sini saya akan menggunakan looping for dengan nomor menu in menu. Nomor menu ini apa teman-teman? Nomor menu ini mewakili urutan menu pada daftar menu. 1 berarti ayam goreng, 2 bebek goreng, dan seterusnya. Selanjutnya kita tambahkan variabel indeks harga sama dengan nomor menu kurang 1. Mengapa nomor menu kurang 1 bukan nomor menu saja? Karena di sini indeks harga itu diawalinya bukan dari 1, diawalinya dari 0, sehingga tidak sesuai 0, dan jika kita misalkan nomor menu yang kita pilih itu 3, maka indeksnya 2. Nah, caranya supaya indeks harga 2 itu nomor menunya juga 2, maka nomor menu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke kondisiannya. Kita menggunakan if di sini. Jika indeks harga besar daripada 0 atau sama dengan 0, dan indeks harga lebih kecil daripada len harga. Len di sini maksudnya yaitu panjang dari jumlah data harga. Maka jika kondisi ini terpenuhi, total harga akan mengalami increment sesuai dengan harga dengan indeks harga.
Lalu kita buat kondisi lainnya. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan output berupa saya gunakan f-string agar dapat menggabungkan string dan variabel. Pesanan tidak valid. Atau bisa juga tidak gunakan dan tidak valid, pesanan dilewati. Setelah itu kita gunakan return. Fungsi dari return ini masukkan return total harga. Fungsi dari return total harga ini yaitu jika total harga telah selesai mengalami looping dan increment, maka nilainya akan dikembalikan ke nilai total harga yang awalnya 0, nanti akan berubah dengan hasil akhir setelah total harga mengalami increment. Setelah membuat fungsinya, sekarang kita akan masuk pada program utama. Pada program utama ini kita mulai dengan mendeklarasi variabel. Di sini variabel yang saya akan gunakan ada 2 sesuai dengan parameter yang terdapat pada fungsi hitung total. Mulai dari variabel menu yang bernilai indeks kosong, tidak berisi indeks. Lalu ada variabel harga dengan indeks, kita sesuaikan saja sesuai dengan daftar menu. Ada 15.000, ada 17.000, ada 7.000, dan ada 5.000. Setelah kita deklarasi variabel, selanjutnya biasa kita memprint daftar menunya. Nah, sekarang tidak perlu, kita hanya perlu memanggil fungsi yang mencakup daftar menu, yaitu tampil menu. Kita cukup panggil tampil menu. Nah, setelah kita memanggilnya seperti ini, nanti outputnya otomatis akan mengeluarkan daftar menu lagi. Setelah itu kita menambahkan variabel yaitu jumlah pesanan yang menunjuk dengan menggunakan tipe data integer. Masukkan jumlah pesanan. Nah, ini akan menunjukkan berapa banyak pesanan yang akan kita order. Setelah kita menginput nilai dari jumlah pesanan, kita masuk pada looping untuk mengulangi program kita sebanyak jumlah pesanan kita di in range. Jumlah pesanan. Nah, dalam looping ini kita akan diminta menginput nomor menu yang akan kita pesan. Kita gunakan tipe data integer karena yang akan kita input berupa angka. Masukkan nomor pesanan, nomor menu pesanan ke +1. Nah, teman-teman, jangan lupa di sini kita menggunakan f-string karena di sini ada variabel agar lebih sederhana saat kita mengetik program. Nah, nilai dari nomor menu ini nantinya akan berfungsi sebagai indeks pada variabel menu di awal. Jadi kita tulis menu dot append no menu. Nah, fungsi append di sini yaitu untuk menambahkan
nilai dari nomor menu sebagai indeks dari variabel menu. Setelah kita melakukan looping, kita hanya perlu membuat variabel total bayar. Nah, total bayar ini kita cukup panggil dengan fungsi yang menghitung total harga tadi. Di atas kita lihat yang menghitung total harga yaitu fungsi hitung total. Kita cukup panggil hitung total dengan parameter menu dan harga. Dan di akhir untuk mengeluarkan outputnya kita cukup print gunakan f-string tagihan Anda. Kalau kita panggil variabel total bayar agar nantinya tagihan Anda memunculkan output dari total bayar. Terima kasih telah berbelanja. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kurang rapi, kita rapikan dulu di bagian daftar menu. Oke, kita coba running ulang. Nah, di sini ditampilkan daftar menu, ada ayam goreng, bebek goreng, es jeruk, dan es teh. Dan lalu kemudian saya disuruh memasukkan jumlah pesanan. Mungkin agar tidak panjang, saya masukkan pesanan sebanyak 2 saja. Lalu setelah saya memasukkan jumlah pesanan 2, saya akan dimintai masukkan nomor menu pesanan pertama. Untuk pesanan pertama saya mungkin saya akan memesan ayam goreng, pilih 1. Lalu saya diminta lagi masukkan nomor menu pesanan kedua. Untuk kedua mungkin saya pesan es jeruk yaitu 3, pesan 3. Dan di sini tagihan Anda yaitu 22.000. Kita buktikan harga ayam goreng 15, harga es jeruk 7.000. Jika keduanya dijumlahkan maka hasilnya yaitu 22.000. Maka program yang saya ini telah benar. Kalau program kamu tekan, terima kasih telah berbelanja. Lanjutnya mungkin kita akan coba memasukkan menu yang tidak terdapat pada daftar menu. Sini saya masukkan lagi 2 jumlah pesanan, masukkan nomor pertama 1 yang ada di menu, dan untuk pesanan kedua mungkin saya masukkan 7 karena tidak ada di menu. Nah, dapat lihat di sini outputnya memunculkan pesanan tidak valid, pesanan dilewati, dan tagihan Anda yaitu 15.000. Mengapa 15.000? Karena yang valid hanya pada pesanan pertama yaitu ayam goreng. Terima kasih telah berbelanja. Ya, mungkin itu saja sedikit tentang gambaran fungsi define pada studi kasus kasir restoran sederhana. Semoga teman-teman dapat mendapatkan pemahaman baru tentang penggunaan fungsi define di bahasa Python. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.